Pak Sulyono, selamat pagi teman-teman dan rekan-rekan Bapak dan Ibu guru dari SMA Santo Paulus Pontianak. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan prima. Dan yang terbaik buat kalian ya, walaupun kita harus sekolah di rumah saja, kita harus sekolah juga harus dengan daring atau dengan online, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru ya untuk sharing kepada kalian. Nah, pada pagi hari ini kami dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta, biasanya kalau kita ada expo di Paulus ya, biasanya kami ada sedikit demo di dalam booth, di stand ya, demo entah itu bikin kuliner ataupun demo pastry. Tetapi pada tahun ini kita agak sedikit berbeda teman-teman. Ya kita secara online, saya juga agak bingung kalau harus nyiapin icip-icipnya secara online gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan COVID ini cepat selesai sehingga kita bisa bertemu seperti sedia kala. Kita bisa sharing langsung kepada teman-teman, diskusi juga tentang perguruan tinggi ataupun jurusan khususnya untuk tentang bidang pariwisata. Nah, pada pagi hari ini saya tidak sendiri ya teman-teman, saya dengan Ivan, kebetulan saya sendiri juga sudah setiap tahun, kalau saya rasa setiap tahun kami berkunjung ke SMA Santo Paulus Pontianak, dan hari ini saya juga ditemani oleh kakak-kakak mahasiswa dan alumni dari STP Trisakti. Yang pertama ada Kak Ferdi dan ada juga Kak Angelin ya. Kemudian Kak Ferdi dan Kak Angelin ini adalah alumni juga dari sekolah di Pontianak ya. Nanti dia akan share juga kepada teman-teman semuanya seputar tentang kuliah di STP Trisakti. Dan satu lagi nanti ada Kak Stella. Kak Stella juga kebetulan alumni dari STP Trisakti. Nanti juga akan sharing juga kepada teman-teman semuanya ya, sekiranya kalau untuk di bidang pariwisata itu seperti apa ya, sehingga kalian bisa mendapatkan gambaran karir di bidang pariwisata itu seperti apa. Nah, pertama-tama mungkin kalau saya boleh share sedikit seputar tentang Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti ya. Kita adalah perguruan tinggi pariwisata swasta pertama di Indonesia dan kami sangat bersyukur sekali di tahun 2020 ini pun kami masih mendapatkan peringkat terbaik nomor 1 perguruan tinggi pariwisata di Indonesia. Ya, jadi kalau kalian bicara masalah sekolah pariwisata, sekolah kulineri, ini nggak akan salah kalau kalian pilih di STP Trisakti. Ya, di tahun 2020 juga STP Trisakti mendapatkan peringkat 88 dari total 2.400 sekian perguruan tinggi, baik PTN dan PTS di Indonesia. Ya, jadi kami sangat bersyukur sekali bahwa kami Sekolah Tinggi Pariwisata STP Trisakti ini masih mendapatkan peringkat 100 besar ya perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Lalu kemudian kalau kita bicara masalah kenapa sih harus memilih Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, karena kita tahu dunia pariwisata sekarang ini tidak akan habis industrinya sampai dengan kapanpun ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara masalah dunia kulineri ya, lalu kemudian tentang dunia travel dan sebagainya, ini tidak akan habis sampai dengan kapanpun ya. Lalu kemudian kalau kita bicara masalah STP Trisakti, kami pun juga memberikan kesempatan mahasiswa dan mahasiswi untuk kuliah dan internship, bukan hanya di Indonesia, tetapi kita memiliki kerjasama dengan industri-industri yang ada bukan hanya di Indonesia, tetapi ada yang di China, ada yang di Jepang, mereka bisa training ke Dubai, mereka bisa training ke Swiss, mereka bisa training ke Hong Kong, dan sebagainya. Nanti akan kami sharingkan kepada teman-teman semua. Nah, kalau kita bicara masalah kuliah double degree, di STP Trisakti juga kita memiliki kesempatan untuk kuliah di 2 negara sampai kuliah di 3 negara. Jadi, memang ketika ada yang memiliki orientasi yang mau kuliah ke luar negeri, di STP Trisakti kami pun punya dengan kurikulum yang sudah kami mappingkan, kurikulum dari Swiss ya, yang kita jalankan di 2 negara ataupun di 3 kampus yang berbeda. Bicara masalah fasilitas, nanti kami akan coba share ke teman-teman semua dalam satu video singkat seputar tentang Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Akreditasi, kalau bicara masalah akreditasi ini penting banget ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman nanti yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi ya, ini akreditasi juga penting karena apa? Untuk lulusannya apakah diakui, ijazahnya diakui untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, bicara masalah program studi ataupun jenjang pendidikan di STP Trisakti, prodi kami ada 3. Yang pertama adalah di bidang hospitality management atau biasa dikenal dengan manajemen perhotelan. Nah, kalau di manajemen perhotelan atau di hospitality management, biasanya ini bagi teman-teman yang suka dengan bidang kulineri, yang suka dengan bidangnya pastry, ya karena di sini kuliahnya lebih ke arah praktikal. Oke. Lalu kemudian yang kedua kita punya adalah jurusan travel industry management atau manajemen travel. Nah, kalau manajemen travel di sini bagi teman-teman yang suka traveling, ya yang suka dengan bidangnya event atau yang suka dengan bidangnya airlines atau lebih ke arah maskapai penerbangan, silakan nanti bisa bertanya-tanya lebih lanjut ya untuk di jurusan travel ini seperti apa. Dan yang ketiga, kita punya jurusannya adalah Hospitality and Tourism Management.
atau S1 Hospar. Apa sih perbedaan daripada S1 Hospar, Travel, dan Hotel? Ini akan kami kupas teman-teman ya. Karena hampir sama tetapi mereka memiliki orientasi yang berbeda. Orientasi belajarnya beda, orientasi lulusannya juga berbeda. Nah ini yang akan kami sampaikan kepada teman-teman semua. Bicara masalah jenjang pendidikan, kita juga punya S2. Kami sudah memiliki S2 pariwisata pertama di Indonesia dan tahun 2020 ini kami mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk menyelenggarakan program studi yaitu adalah S3 pariwisata pertama di Indonesia. Jadi STP Trisakti memang dijadikan sebagai leading sector di bidang pendidikan, khususnya bidang pariwisata di Indonesia. Itulah kalau kita bicara masalah pendidikan, kita sudah memiliki sampai Doctoral of Tourism. Nah, bagi teman-teman semua yang kelas 10 ataupun kelas 11 ataupun yang kelas 12 ya, untuk study paid untuk kuliah di bidang perhotelan ini seperti apa? Di bidang pariwisata ini seperti apa? Tahun 2021 STP Trisakti kita sudah menggunakan kurikulum kampus Merdeka di mana kita akan berkuliah selama 7 semester ya. 5 semester diantaranya kalian akan kuliah di kampus dan 2 semester nanti kalian memiliki kesempatan untuk internship atau magang di industri. Itu untuk yang bidang hotel maupun di bidang travel. Untuk di bidang hospar ya, hospar di sini kuliah 7 semester, 6 semester di dalam kampus dan 1 semester nanti untuk kuliah kerja nyata atau mereka internship nanti di beberapa industri ataupun relasi-relasi yang berhubungan dengan bidang hospitality and tourism industry. Nah, kalau kita kupas lagi nih, apa sih bedanya D4 dengan S1 yang tadi saya katakan serupa hampir tapi tidak sama ya. Hampir sama tetapi ya totally kurikulumnya berbeda. Kalau S1 mereka lebih ke arah scientific learning. Ya, mereka lebih ke arah keilmuan, mereka lebih ke arah hitung-hitungan, mereka lebih ke arah manajerial. Itu di S1 Hospar, ya. Gelarnya sarjana pariwisata. Diploma 4 gelarnya sama-sama sarjana, teman-teman. Sarjana terapan pariwisata, tetapi apa? Di sini mereka lebih orientasinya lebih ke arah keterampilan, lebih ke arah skill, ya. Contohnya misalkan kalau di perhotelan Anda pengen jadi sebagai profesional chef, Anda mau jadi sebagai profesional barista, sebagai profesional bartenders dan sebagainya, ini masuknya adalah ke diploma 4 perhotelan. Tapi kalau misalkan kalian mau bidangnya di travel, ya di airlines ataupun di bidang MICE, ini juga sama masuknya di diploma 4 perhotelan karena mereka harus lebih banyak belajar keterampilan atau lebih ke arah skill. Ya, jadi itulah perbedaan dasar daripada strata 1 Hospar dengan diploma 4 karena banyak sekali sekarang perguruan tinggi yang sudah mulai membuka prodi S1 Hospar karena tujuannya adalah mereka sebagai konsultan nantinya. Ya mereka sebagai tenaga ahli bidang pariwisata ataupun mereka nanti bekerjanya di bidang managerial career. Tetapi kalau untuk kalian mau jadi sebagai seorang chef di operasional, sebagai GM di hotel, sebagai entrepreneur, atau sebagai pebisnis di bidang kulineri, ini lebih tepatnya adalah masuknya di bidangnya hospitality management ataupun di travel industry management. Oke, kalau kita menelisik lebih jauh dari sisi mata kuliah, ya, di sini jelas banget ya. Jadi kalau kalian mau bicara masalah hospitality management, travel industry management, dan hospar, dari sisi mata kuliah ini sudah kelihatan bedanya. Nah, pada pagi hari ini mungkin Kak Angelin boleh tolong untuk di-sharingkan kepada teman-teman dari SMA Santo Paulus nih, kira-kira kuliah di bidang perhotelan, di bidang travel, dan di bidang hospar ini seperti apa? Silakan Kak Angelin. Oke, terima kasih Kak Ivan. Pagi teman-teman semua. Nah, jadi pada pagi hari ini saya akan men-sharingkan apa sih yang akan dipelajari dari setiap jurusan yang ada di STP Trisakti. Nah, mulai dari Hospitality Management atau yang biasa kita kenal dengan yang namanya D4 Hotel. Nah, di sini itu teman-teman bakalan pelajarin yang namanya Kitchen and Culinary. Apa sih Kitchen and Culinary? Nah, di sini kalian itu akan mempelajari bagaimana caranya pengolahan bahan-bahan makanan. Nah, untuk teman-teman yang suka masak atau kalian yang suka kulineri, nah di sini kalian bisa mempelajari bagaimana cara pengolahan dari bahan-bahan makanan tersebut untuk dijadikan sebuah hidangan. Gak perlu khawatir buat teman-teman yang mungkin bingung ya, aduh aku nggak bisa masak atau aku nggak pernah masak. Tenang aja, kita di STP Trisakti ini akan diajarkan mulai dari basic. Jadi buat teman-teman yang nggak punya basic untuk masak, di sini kalian akan diajarin sampai kalian bisa. Nah, di sini kalian akan dikenalkan mulai dari alat dan bahannya, kemudian dikenalkan bahan-bahan yang digunakan biasanya itu apa, kemudian bagaimana cara pengolahannya. Kemudian yang kedua, ada patisserie dan dessert. Nah, di sini kalian teman-teman akan diajarkan
bagaimana cara pengolahan roti dan kue. Roti dan kue ini apa? Dasarnya seperti roti tawar, kemudian sponge cake, kemudian dessert yang lagi terkenal ya, yang lagi viral akhir-akhir ini. Kemudian nggak hanya itu juga, tapi ya kalian akan dikenalkan seputar patisserie dan dessert. Kemudian kalian juga tetap akan diajarkan mulai dari basic, pengenalan alat dan bahan, kemudian bagaimana cara pengolahannya. Kemudian kalian juga akan diajarkan food beverage service. Di situ kalian akan mempelajari bagaimana kalian cara meracik berbagai minuman. Contohnya meracik koktail, mocktail, kemudian meracik kopi. Nah, di sini kalian tuh belajar untuk bagaimana caranya menggabungkan kedua minuman yang berbeda untuk menjadi satu hasil minuman. Kemudian juga kalian akan mempelajari front office, hotel management, foreign language, event management, dan entrepreneur. Kemudian, apa yang dipelajari untuk di travel industry management, atau yang biasa kalian sebut dengan D4 pariwisata. Nah, di sini kalian akan belajar yang namanya practice, yaitu kalian belajar memandu. Nah, nanti kalian akan diadakan praktek 2 minggu sekali, kalian itu keluar dari kelas, kemudian kalian praktek memandu menggunakan bus pemandu dari STP Trisakti. Kemudian juga kalian mempelajari yang namanya domestic international ticketing. Nah, di sini kalian itu mempelajari bagaimana caranya menghitung harga tiket. Kemudian juga ada cargo, land operation. Nah, land operation itu kalian diajarkan untuk bagaimana caranya kalian melayani penumpang mulai dari check-in sampai penumpang itu bisa naik ke pesawat. Kemudian service psikologi, travel business management, foreign language, MICE, event management. Kemudian untuk jurusan S1 Hospitality Tourism Management, itu kalian mempelajari entrepreneurship, MICE management, sport and recreation management. Nah, di sini itu rata-rata kalian mempelajari secara keseluruhan dari hospitality maupun travel. Namun, kalian mempelajari dari segi manajemennya. Contohnya seperti MICE management, kemudian human resource management, gastronomi, hotel management, tour and travel management, dan service management. Kemudian mengenai mata kuliah yang dipelajari, dan tadi juga sudah dibahas oleh Kak Ivan mengenai program internship dari STP Trisakti. Nah, buat teman-teman, kalian diberikan kebebasan oleh pihak STP Trisakti untuk memilih ke negara mana kalian akan melakukan internship. Jadi, kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian bingung, kalian mau internship kemana. Jadi, STP Trisakti itu nggak hanya menjalin kerjasama di dalam negeri, tapi juga di seluruh dunia. Nah, ini di sini kalian bisa lihat negara-negara apa aja yang sudah bekerja sama dengan STP Trisakti. Jadi kalian teman-teman bebas banget untuk memilih ke negara mana kalian akan melakukan internship. Nah, buat yang bingung juga, aduh aku nggak punya link untuk melakukan internship. Tenang, karena STP Trisakti juga udah menjalin kerjasama dengan banyak industri pariwisata dari hotel maupun pariwisata. Nah, ini ada sebagian industri dari perhotelan maupun resort, restoran, atau cruise ship yang sudah menjalin kerjasama dengan STP Trisakti. Nah, gimana dengan travel? Jangan khawatir, travel juga sudah bekerjasama dengan ini baru sebagian aja ya teman-teman, karena kalau untuk ditampilkan juga cukup banyak sekali. Jadi untuk di travel, ini ada travel agency, mulai dari airlines, dan MICE Industry Partnership. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa saya kembalikan ke Kak Ivan. Oke, baik. Terima kasih, Angelin. Ya, jadi teman-teman semuanya dari SMA Santo Paulus, tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Angelin, jadi dari sisi mata kuliah pun berbeda, dan kalian memiliki kesempatan untuk magang. Ya, ini menjadi bekal yang luar biasa ketika Anda magang, Anda bisa memilih industrinya di mana, bidangnya apa, sesuaikan dengan passion yang Anda pilih. Ya, jadi satu kelebihan yang luar biasa sekali. Nah, berikutnya mungkin ada Kak Stella. Kak Stella juga sudah bergabung dengan kita. Kak Stella boleh dijelaskan juga mungkin selain reguler yang tadi kami sampaikan, kita juga memiliki program internasional nih. Nanti Kak Stella, setelah Kak Stella menjelaskan untuk study page-nya juga akan disambung oleh Pak Dedet.
Kebetulan juga sudah bergabung dengan kita pada pagi hari ini adalah partner university dengan SMP Trisakti, yaitu dengan kampus yang ada di Swiss. Nah, ini sangat menarik sekali program-program yang ingin ditawarkan ya, atau yang ingin disampaikan. Silakan Kak Stella. Oke, thank you Kak Ivan. Ya, selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini aku mau sedikit sharing nih ke teman-teman mengenai international program yang kita punya di STP Trisakti. Nah, di STP Trisakti ini kami bekerja sama dengan beberapa universitas dari luar negeri. Jadi teman-teman bisa kuliah selama 4 tahun, itu bisa di 2-3 negara, dan ketika teman-teman lulus, teman-teman akan dapat 2 gelar dari STP Trisakti dan dari partner university kita gitu. Nah, bisa dilihat mungkin di sini study path-nya untuk perkuliahan internasional kita ada 3 negara dan 2 negara ya teman-teman ya. Jadi untuk yang 3 negara itu selama 4 tahun teman-teman akan spend waktu 1 tahun di Indonesia, kemudian teman-teman akan pindah, bisa pilih mau ke Thailand atau ke China, kemudian semester 5 kembali ke Indonesia, dan tahun terakhir akan dihabiskan di Switzerland. Jadi untuk belajar dan juga magang di Swiss nih teman-teman. Selain 3 negara ini, kita juga ada international program 2 negara dengan China nih teman-teman. Jadi kalau untuk dengan China, dia study path-nya adalah 2 tahun kuliah di Indonesia dan 2 tahun kuliah di China dengan Guilin Tourism University. Nah, keunggulannya apa sih belajar di luar negeri selain teman-teman dapat gelarnya yang pasti double dari Indonesia dan dari luar negeri, mungkin akan lebih dibantu lebih detail lagi oleh Pak Dedet untuk menjelaskan mengenai keunggulan apa aja sih yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman ambil international program dengan STP Trisakti nih. Oke, mungkin sebelum kita ke Pak Dedet, Kak Wija atau Kak Stella, kita akan coba share sedikit nih satu video profile tentang STP Trisakti biar teman-teman punya gambaran nih ya. Jadi ini juga saya melihat sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Silakan bagi teman-teman nanti yang ingin bertanya ya, silakan bisa dituliskan di kolom chat, atau bagi teman-teman nanti yang menulis di kolom absen yang ada, yang sudah kami sediakan linknya, kami nanti juga akan men-sharingkan kepada teman-teman semua informasi biaya, informasi brosur tentang STP Trisakti. Nah, ini ada satu video ya seputar tentang STP Trisakti biar kalian bisa lebih mengenal kuliah itu seperti apa, khususnya untuk di bidang pariwisata. Silakan. Saya melihat bahwa peluang pariwisata kita ini sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Kita masuk, kalau nggak clear, masuk 6 besar negara terindah di dunia. Kemudian kita juga masuk 10 besar negara yang wajib dikunjungi. Kita juga brand yang kita punya, brand yang tinggal kita negara bisa memberikan devisa yang paling banyak meskipun 2018 kemarin gajinya saya sudah 17 miliar US dollar, sudah mengalahkan CPO, sudah mengalahkan kelapa sawit yang dulu paling tinggi.
Oke, nah itu dia seputar tentang Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, teman-teman. Jadi kampus kami memang berada di bawah naungan Yayasan Trisakti. Ya, kalau Trisakti itu di Jakarta itu ada banyak banget ya, ada 6 kampus yang ada di Jakarta. Dan kami untuk di bidang pariwisata kita adanya di Jakarta Selatan, teman-teman. Dekat Pondok Indah ataupun dekat dengan Gandaria City kalau teman-teman kenal dengan beberapa mall-mall yang cukup terkemuka di DKI Jakarta. Oke, nah sekarang kita akan coba panggilkan yang sudah bergabung dengan Pak Dedet. Selamat pagi, Pak Dedet. Selamat pagi, Pak Ivan. Ya, Pak Dedet mungkin suaranya boleh agak dibesarkan, Pak, dari audio ininya, Pak, audio settingnya, Pak Dedet. Oh, oke. Ya. Oke, ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Dedet. Nah, oke, nanti Pak Dedet akan sharing nih ke teman-teman. Kira-kira kalau ada yang mau kuliah ke luar negeri, apa saja sih yang harus dipersiapkan? Ada yang mungkin pengen kuliah ke Eropa, atau mungkin nanti kalian setelah lulus, wah saya pengen kerja di luar negeri deh. Untuk apa? Bisa mendapatkan pengalaman, bisa mendapatkan gaji yang mungkin ya lebih besar daripada kerja di Indonesia dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita dengarkan program-program yang akan disampaikan oleh Pak Dedet. Kebetulan beliau adalah partner dari International Program atau dari kampus IMI University Center yang ada di kota Luzern di Switzerland. Silakan Pak Dedet. Baik, terima kasih. Mohon izin saya share screen materi PowerPoint-nya. Selamat pagi, Bapak, Ibu Guru. Selamat pagi, adik-adik siswa Paulus yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Dedet Hidayat. Jadi saya ingin melengkapi apa yang tadi sudah sedikit dipaparkan oleh Kak Ivan dan Kak Stella, khususnya mengenai international program 3 negara di STP Trisakti. Jadi kami adalah bagian dari international program 3 negara STP Trisakti, di mana kita tadi sudah lihat skemanya bahwa international program ini bekerja sama dengan beberapa institusi pendidikan di luar negeri, di Cina dengan Guilin University, di Thailand dengan Burapa University, lalu dengan kami di Swiss dengan IMI International Management Institute Switzerland. IMI adalah international institute yang memang reputasinya sudah dikenal sangat baik di dunia dan juga bahkan di tahun ini oleh QS World University Ranking IMI ditetapkan menjadi sekolah terbaik penyelenggara pendidikan di bidang hospitality and tourism menempati ranking ke-11 dunia. Tentu ini menjadi kebanggaan kita semua ya, karena ini adalah capaian yang luar biasa hingga sampai menempati ranking ke-11 dunia. Tentunya ini juga menjadi salah satu tolok ukur ya, di mana kita bisa menentukan pilihan untuk melanjutkan studi kita nanti ke depan. Karena biar bagaimanapun juga, pendidikan adalah bekal untuk sukses kita di depan nanti. Sebelum saya masuk nanti ke programnya, kami ingin sedikit mungkin berbagi pemahaman paling tidak kenapa kita juga untuk mempertimbangkan melanjutkan studi ke luar negeri. Karena kalau kita terpikir untuk studi di luar negeri, biasanya yang terbersit itu pertama adalah total biaya investasi yang pasti lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan kita lulus SMA, kita sepenuhnya studi di dalam negeri. Itu pasti gitu ya, karena kan dari nilai tukar uangnya juga sudah beda, standar hidup juga di sana pasti juga berbeda gitu. Tapi dengan pemahaman-pemahaman yang lebih gitu, kami melihat ini akan lebih memberikan motivasi dan niat kita akan lebih kuat untuk juga punya cita-cita bisa melanjutkan sampai ke luar negeri gitu kan. Karena selain ilmu yang kita dapat nanti, ijazah juga kita dapat dari sekolah-sekolah di luar negeri. Tapi selain itu kan pengalaman juga kemandirian kita, karena kita tinggal di sana sendiri, kita pasti akan lebih mandiri. Pergaulan kita juga teman-teman kan dari berbagai bangsa ya, jadi itu juga networking-nya akan lebih luas, lebih internasional. Kita juga bisa punya pengalaman untuk traveling nanti di sana, terus juga mindset kita pasti akan lebih global. Kita bisa mengenal dan menghargai budaya-budaya dari bangsa-bangsa lain gitu. Ini akan jadi menarik karena semua ini akan membentuk personality kita, mentalitas kita, behavior kita. Kita akan menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, lebih mandiri, dan juga punya mindset global dan siap masuk ke real life dan bersaing secara global pula gitu. Jadi
ini kenapa tidak gitu kalau memang kita punya kesempatan walaupun dengan total biaya investasi yang lebih tinggi, tapi kan apa yang akan kita peroleh itu betul-betul akan menjadi bekal kita seumur hidup gitu kan. Nah, STP Trisakti sudah kerjasama dengan ini dari sejak tahun 2007 menyelenggarakan internasional program 3 negara dengan desain program yang sangat bagus karena kalau kita lihat skemanya di tahun pertama, mahasiswa akan kuliah di STP Trisakti dan kerja magang di negara Indonesia. Berarti kan ini exposure nasional untuk kita. Lalu dilanjutkan di semester 3 nanti kuliahnya boleh pilih mau di Guilin University di Cina atau di Burapha University di Thailand dan dilanjutkan dengan kerja magang di Cina atau Thailand. Ini sudah jadi exposure regional Asia untuk kita. Wah, makin lengkap kan? Lalu semester 5 kita kembali lagi ke Trisakti untuk kuliah 1 semester. Lalu semester 6 baru kita berangkat ke Swiss untuk kuliah 1 semester di kampus IMI Swiss di kota Lucerne. Setelah itu kita melanjutkan kerja magang di negara Swiss 1 semester. Jadi kalau kita lihat 3,5 tahun kurang lebih ini adalah program yang betul-betul saling melengkapi apa yang sudah kita dapat di Indonesia, di Cina atau di Thailand dan juga di Swiss. Jadi kita betul-betul akan kaya dengan ilmu, kaya dengan wawasan dan juga kaya dengan pengalaman ya. Lalu kenapa dengan negara Swiss? Karena kami core-nya kan bidang hospitality and tourism dan negara Swiss adalah negara terbaik untuk pendidikan di bidang hospitality and tourism di dunia. Di tahun 1893 sekolah perhotelan pertama di dunia itu sudah ada dibuka duluan di negara Swiss dan itu latar belakangnya kuat sekali. Sampai sekarang juga negara Swiss itu salah satu devisa terbesarnya adalah dari industri pariwisata. Makanya kenapa mereka jaga betul mutu pendidikan di bidang hospitality and tourism ini terus menjadi yang terbaik dan terus dikembangkan mengikuti perkembangan industri pariwisata itu sendiri gitu ya. Jadi ini juga akan menjadi challenge untuk kita. Kita juga bisa kok nanti punya kesempatan untuk kuliah di Swiss dan juga kerja magang di Swiss melalui internasional program 3 negara gitu kan. Nah, kalau kita lihat kampus IMI itu adanya di kota Lucerne di negara Swiss. Jadi ini kota kecil, tidak besar, tapi diminati turis-turis dunia. Jadi setiap tahun selalu ramai dan juga selalu banyak festival-festival yang menarik di sana. Untuk kita jadinya kita tinggal di sana, kuliah di sana, kita bisa belajar banyak. Kita bisa mengalami langsung, melihat langsung seperti apa bisnis di bidang hospitality and tourism. Gimana bisnis ini bisa menghasilkan uang banyak, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi pemahaman kita nggak sempit terhadap industri pariwisata, karena itu penting ya. Pemahaman kita terhadap industri ini juga harus luas, supaya kita lebih ter-challenge untuk betul-betul mau minat masuk ke industri ini secara all out gitu, supaya nanti juga hasilnya akan baik gitu kan. Nah, dari pusat kota Lucerne itu tadi ke kampus ini hanya 15 menit naik bis dari pusat kota. Jadi nggak jauh dari pusat kota. Dan di kompleks kampus ini yang gambarnya ada di depan, itu semua fasilitas lengkap. Karena nanti ketika mahasiswa kuliah di Swiss, itu akan tinggal di asrama di kampus. Jadi kamarnya sudah disediakan, makannya juga sudah disediakan, dan semua fasilitas penunjang perkuliahan sudah juga lengkap, baik untuk teori dan praktek. Dan juga yang menarik, nanti kegiatan belajar di sana bukan hanya on campus, tapi kita banyak kegiatan di luar. Kita berkunjung ke hotel-hotel, kita bikin penelitian, diskusi ke tourism board, kita ke tourist attraction gitu kan. Jadi ini bisa lebih membentuk self-esteem kita, self-confidence kita, karena kita akan banyak ketemu orang-orang baru dengan latar belakang yang berbeda, dengan ilmu yang berbeda juga gitu. Jadi ini kan akan menarik untuk proses belajar kita. Nah, setelah 6 bulan kita kuliah ya dan tinggal di kampus IMI Swiss ini, nanti akan dilanjutkan dengan kerja magang di negara Swiss. Dan kita hanya boleh kerja magang di Swiss itu kalau kita sebelumnya kuliah dulu di negara Swiss.
Jadi kan ini luar biasa lagi nih untuk kita gitu ya. Kita melalui international program 3 negara kita bisa punya pengalaman kerja magang di negara Swiss, dan pada saat kerja di Swiss nanti kita akan terima gaji kurang lebih 2.212 Swiss franc per bulan atau sekitar 35-40 juta per bulan. Tapi yang paling penting adalah ini proses belajar kita gitu. Kerja magang tuh betul-betul proses belajar kita. Betul-betul kita diasah mental kita, skill kita, behavior kita, bagaimana kita kerja secara tim, kita menghargai teman kita kerja, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, setelah lulus dari international program 3 negara ini, para lulusannya akan terima ijazah dari Trisakti, STP Trisakti dengan gelar Sarjana Terapan Pariwisata. Lalu dari IMI Swiss dengan gelar BA, Bachelor of Arts. Ini setara dengan Sarjana Strata 1. Lalu juga ijazah dari partner school-nya IMI, bisa dari Manchester Metropolitan University atau Oxford Brookes University di Inggris, gelarnya juga sama, BA juga, Bachelor of Arts. Dan dokumen-dokumen ini sudah diakui di dunia, dan juga di Indonesia, ijazah yang kalian nanti dapat dari luar negeri ini, dari Swiss dan Inggris, juga sudah diakreditasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional di Indonesia. Diakui setara dengan Sarjana Strata 1, gitu ya. Nah, mudah-mudahan share kami ini memberikan pesan penting nih untuk adik-adik, bahwa di STP Trisakti juga ada alternatif pilihan internasional program di 3 negara, di mana ini akan memberikan kesempatan untuk adik-adik bisa kuliah di 3 negara yang berbeda, di 3 kampus yang berbeda, dan juga pengalaman kerja magang di 3 negara yang berbeda. Jadi ini akan betul-betul memperkaya adik-adik ya dengan wawasan, ilmu, dan pengalaman. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Ivan. Selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Dedet. Luar biasa ya teman-teman. Jadi informasi yang disampaikan oleh Pak Dedet ini sangat lengkap ya. Program yang disampaikan dari STP Trisakti juga kita punya reguler dan internasional program. Jadi punya loh kesempatan kalian untuk kuliah ke luar negeri dengan biaya yang cukup ekonomis seperti itu. Wow, ini saya agak sedikit luar biasa ya pada pagi hari ini. Pertanyaan tiba-tiba di kolom chat kami ini banyak sekali. Tapi tenang aja, sebisa mungkin kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Jadi sambil nanti kami menginformasikan juga sekaligus saya akan menjawab satu persatu pertanyaan. Ini saya mencatat sudah lebih dari 15 pertanyaan yang ada di kolom chat. Dan nanti Kak Wija akan mencatat atau Kak Stella akan mencatat siapa-siapa saja nanti yang akan mendapatkan voucher OVO ataupun voucher GoPay yang sudah kami sediakan dari STP Trisakti pada pagi hari ini. Nah, oke, sekarang mungkin saya akan menjawab satu persatu ya pertanyaan, sekaligus nanti saya juga menyampaikan beberapa informasi yang ingin kami sampaikan juga. Yang pertama adalah dari Maria Ratu. Halo Kak, saya Maria Ratu ingin bertanya apakah jika seorang pemandu wisata harus mengetahui berbagai bahasa atau hanya bahasa Inggris saja? Oke, singkat ya. Jadi kalau untuk kalian sebagai pramu wisata ataupun sebagai tour guide, sebagai tour leader, sebetulnya bahasa yang diutamakan adalah satu, bahasa Inggris. Ya, tetapi memang pada saat perkuliahan di STP Trisakti untuk jurusan travel, kami memiliki mata kuliah ada foreign language ya, di mana bahasa asing yang kita pelajari ada bahasa Jepang, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Prancis. Itu bahasa-bahasa asing yang bisa kalian ambil lagi, yang kalian bisa pelajari lebih dalam lagi. Kenapa? Satu, kalau kita melihat dari segi turis internasional, banyak sekali sekarang wisatawan yang berasal dari negeri Tiongkok. Ya, secara otomatis apa? Kebutuhan bahasa Mandarin ini sangat dibutuhkan sekali oleh pramu wisata atau sebagai tour guide dan tour leader. Dengan tujuan apa? Selain bahasa Inggris, mereka bisa bahasa asing lain, berarti edit value atau nilai jual Anda sebagai tour guide dan sebagai tour leader akan lebih tinggi ketimbang hanya memiliki satu kemampuan bahasa saja. Ya, itu pertanyaan dari Maria Ratu. Lalu kemudian ada yang kedua adalah dari Priscil Angelica. Saya ingin bertanya kalau sudah ambil S1 perhotelan, apakah bisa melanjutkan S2 jurusan pariwisata? Tidak perlu khawatir teman-teman. Jurusan perhotelan diploma 4 ataupun S1 Hospar ketika kalian tamat, kalian bisa melanjutkan studi lagi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu adalah S2. Di STP Trisakti kita punya S2-nya. Lalu kemudian tahun 2020 ini kami pun sudah punya jenjang, yaitu adalah S3 pariwisata pertama di Indonesia.
Jadi banyak sekali perguruan tinggi lain pun yang ujung-ujungnya nanti melanjutkan studi ke STP Trisakti, ya. Karena kita adalah salah satu perguruan tinggi pariwisata swasta tertua di Indonesia, dan kami adalah leading sektor di bidang pendidikan pariwisata di Indonesia. Itulah kenapa STP Trisakti dijadikan sebagai benchmarking bagi perguruan tinggi yang membuka prodi di bidang pariwisata, perhotelan maupun di bidang hospar. Ya, jadi itu pertanyaan Priscil, tidak perlu khawatir, D4, S1 semua bisa melanjutkannya ke S2 karena sama-sama sudah sarjana. Oke, lalu kemudian pertanyaan yang ketiga dari Katarina Septiani. Kak, kalau misalkan saya ingin membuka restoran, lebih bagus mengambil jurusan hospitality-nya atau manajemennya, Kak? Kalau saran saya, Katarina, kalau kamu memang nanti lebih ke arah fokusnya entrepreneur di bidang culinary business, lebih cenderung atau lebih cocok sebetulnya masuknya di bidangnya manajemen perhotelan atau di hospitality management. Kenapa? Karena yang kalian butuhkan ketika membuka suatu bisnis kulineri adalah satu, kalian harus tahu bagaimana operasionalnya. Dan yang kedua, kalian juga harus mengerti bagaimana cara memanagenya. Ya, karena banyak sekali orang yang membuka bisnis hanya ngerti operasional, tidak mengerti manage, dan hasilnya adalah biasanya 3 bulan, 4 bulan mereka sudah close atau tutup. Ya, karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengelolanya. Tetapi kalau kalian hanya mengerti manajemennya saja, kalian tidak mengerti operasional, ini juga repot, ya. Karena kalian tidak bisa menghitung food costing-nya seperti apa, ya, biaya produksinya bagaimana, lalu kemudian sistemnya nanti kalau untuk di kitchen-nya seperti apa, sistem di restorannya bagaimana, sistem di kafenya seperti apa. Ini yang kalian tidak menguasai. Kalau di perhotelan yang tadi disampaikan oleh Kak Angelin dari segi mata kuliah, kita akan mempelajari operasional dan termasuk untuk managerial skill. Memang untuk di hospitality management atau perhotelan, mereka lebih ke arah bidangnya lulus mau bekerja sebagai berkarir di bidang industri perhotelan, di resort ataupun di kapal pesiar, atau kalian nanti mau buka usaha sendiri atau berbisnis di bidang kulineri. Ya, jadi pertanyaannya, jawabannya seperti itu ya Katarina ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau kamu memang nanti ingin menjadi seorang entrepreneur, lebih baik saya sarankan adalah langsung masuknya di bidang perhotelan atau di hospitality management. Oke, lalu kemudian pertanyaan berikutnya, ini saya sudah menjawab, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang keempat adalah dari Vita Jennifer. Saya melihat Vita Jennifer ini pertanyaan banyak nih. Saya akan coba merangkum pertanyaan dari Vita Jennifer karena ada 4 pertanyaan sekaligus. Ini pertanyaan borongan mungkin ya dari teman-temannya juga. Oke, jurusan hospitality ada asramanya nggak kalau untuk di luar negeri? Dan perlu bahasa Mandarin juga nggak kalau untuk internship ke luar negeri? Jadi begini, Vita Jennifer, untuk pertanyaan pertama adalah kalau untuk kamu kuliah di 2 negara dengan China ataupun kuliah di 3 negara dengan Thailand dan Swiss atau China dengan Swiss, semua akomodasi tempat tinggal sudah disediakan dari pihak kampus university partnership kita di luar negeri. Jadi kalian tidak perlu mencari lagi karena itu sudah termasuk di dalam biaya kuliah. Lalu kemudian, apakah perlu bahasa Mandarin? Kalau kalian kuliah ke China, yes, pastinya. Karena kita punya kurikulum dengan China, kita bekerja sama dengan China, tujuannya adalah satu, selain kalian bisa menguasai bahasa Inggris, kalian juga akan mapan nanti untuk lebih ini lagi ya, lebih fasih lagi dengan menggunakan bahasa Mandarin. Karena itu adalah salah satu tujuan kita untuk kuliah ke China. Ya, selain belajar kulinerinya di China, belajar tentang Chinese cuisine-nya, kita juga belajar betul-betul budaya dan bahasa. Oke, ini pertanyaan kita juga ya, di dalam situasi pandemi seperti ini, gimana sih untuk praktek di bagian masak-masaknya, Kak? Kan pertemuan hanya dari internet. Tenang, teman-teman, untuk kuliah praktek STP Trisakti tetap kita laksanakannya di kampus, ya, dan kita akan laksanakannya di kuliah di semester genap. Jadi selama kuliah daring ya atau di semester gasal kemarin, ini kita hanya menyelenggarakan kuliah teorinya saja yang secara online. Jadi tidak perlu khawatir untuk kuliah yang praktek, kalian akan tetap mendapatkan kesempatan untuk menggunakan fasilitas di kampus ya, dan harus mengikuti protokoler kesehatan yang diberlakukan oleh STP Trisakti ya. Itu kita jadi harus mengikuti protokoler yang sudah disiapkan oleh STP Trisakti. Dan pertanyaan dari kita juga, kalau internship perlu keluar biaya sendiri atau dari universitas, atau ada peringanan biaya dari uni karena beasiswa. Oke, Vita, kalau untuk internship sebetulnya adalah optional ya. Kalau kamu mau keluar negeri ataupun di dalam negeri, sebetulnya tidak ada perbedaan biaya kuliah daripada di STP Trisakti sesuai dengan semesternya. Tetapi biasanya ketika mereka mau kuliah, mau internship ke luar negeri, yang perlu dipersiapkan adalah paspor nomor 1. Yang kedua, tiket pesawat.
ya. Biasanya tiket pesawat tergantung dari industrinya. Ada yang mereka cover, ada yang Anda harus tanggung sendiri. Tetapi tidak perlu khawatir. Kenapa? Ketika Anda magang di luar negeri, ya, ketika Anda magang di luar negeri, tadi Pak Dede juga sudah menyampaikan kalau training di Swiss untuk yang international program, Anda akan mendapatkan uang saku kurang lebih sekitar 2.212 Swiss franc atau sekitar 35 juta sampai 40 juta setiap bulannya. Di Hong Kong, biasanya mahasiswa akan mendapatkan uang saku itu sekitar 9 sampai 10 juta. Ya, jadi tergantung daripada industrinya. Kalau kita bicara masalah dengan spend money yang kalian persiapkan di awal, tentunya di akhir periode untuk training, kalian akan tetap mendapatkan uang sakunya itu pasti akan bisa menabung atau akan mendapatkan lebih ya daripada uang saku. Kembali lagi tergantung dari lifestyle. Kalau Anda di Hong Kong setiap hari kalian belanja ke H&M, pasti habis juga uang sakunya. Kalau di Jepang setiap hari kalian makannya Wagyu, ya itu pasti habis juga ya uang sakunya. Kembali lagi tergantung lifestyle. Tapi pada dasarnya ketika mahasiswa training luar negeri, at the end-nya mereka pasti masih memiliki simpanan atau tabungan ketika kembali ke Indonesia. Oke, itu pertanyaan dari Vita ya. Lalu kemudian tadi saya juga melihat ada beberapa pertanyaan lagi. Oke, dari tadi ada yang nanya tentang program beasiswa. Ini saya coba cari dulu untuk program beasiswa. Tadi yang bertanya dari Mas Ivan. Ya, Pak Suliana. Sisa 5 menit lagi ya, Pak. Waktu kurang dari 5 menit lagi ya, Pak ya. Lagi, Pak. Siap. Ini saya langsung mau menjawab. Tadi ada Kak Stella, boleh nanti dibantu untuk yang bertanya mengenai beasiswa. Di sini saya akan menyampaikan untuk program beasiswa yang ada di STP Trisakti, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang kelas 12 STP Trisakti, kita sudah membuka program beasiswa pendidikan, yaitu potongan biaya kuliah di semester 1. Informasi ini nanti akan kami share juga kepada teman-teman melalui email yang tadi sudah mengisi daftar hadir. Caranya cukup gampang banget, karena kalian untuk program beasiswa pendidikan ini, kalian membutuhkan adalah nilai raport rata-rata kelas 10 sampai kelas 11 dengan rata-rata 7,7 ya. Ini akan kita buka pendaftarannya sampai dengan Januari 2021. Untuk tesnya sendiri kita ada di bulan November ini, ada di tanggal 15 dan ada juga di tanggal 29 November. Informasi nanti juga kami akan share kepada teman-teman semua. Karena tesnya kita menggunakan tes online, materi tesnya ada tes tertulis bahasa Inggris, lalu kemudian ada tes potensi akademik, tes interview, dan tes kesehatan. Ya, jadi untuk informasi untuk pengisian form registrasi online-nya, kalian bisa klik di bit.ly/admstpt21 atau kalian juga bisa mengisi online registration melalui website di stptrisakti.ac.id. Oke, lalu kemudian mungkin saya juga akan share sedikit beberapa mahasiswa-mahasiswi yang tadi ya, kalau kalian lihat kita memiliki prestasi yang luar biasa, sudah mewakili Indonesia, mewakili Merah Putih dalam ajang ASEAN Skill Competition maupun World Skill Competition. Ini adalah perlombaan tingkat dunia untuk bidang restoran service maupun di bidang pastry ataupun di bidang cooking ya. Jadi memang mahasiswa-mahasiswi kami ini memiliki prestasinya, juara lombanya bukan hanya di Indonesia saja. Dan untuk di ajang international competition kami memiliki segudang prestasi, teman-teman. Jadi bagi teman-teman semuanya yang ingin bergabung di STP Trisakti, memang kita memiliki wadah atau student activity. Ada beberapa klub dan kemudian beberapa ekstrakurikuler atau student activity yang berada di bawah naungan STP Trisakti. Dan tadi juga ada yang bertanya tentang career direction-nya ketika lulus di bidang pariwisata ini seperti apa. Kalian bisa bekerja nanti di bidang hotel, berkarir di bidang resort, di kapal pesiar, di catering, dan di bidang consultant, ataupun di bidang non-hospitality industry seperti di government, perbankan, hospitals, ataupun kalian di bidang entertain, atau di bidang embassy. Atau kalian juga nanti mau berkarya sebagai entrepreneur atau sebagai wirausaha di bidang culinary business dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa dunia sekarang dengan pandemi COVID-19 ini tidak lepas daripada dunia digitalisasi ataupun kreasi tanpa batas. Jadi kalau kalian kreativitas, kalian memiliki inovasi di bidang kulineri ataupun di bidang travel business, ini juga akan sangat luar biasa sekali. Dan bagi teman-teman nanti yang ingin bertanya lebih lanjut, silakan, kita ada akun sosial medianya di STP Trisakti. Kalian bisa follow juga di Instagramnya @stptrisakti, atau kalian mau direct message melalui personal chat ke saya atau dengan Kak Jason sesuai dengan nomor yang sudah tertera, silakan saja. Dan informasi terakhir bagi teman-teman ya dari SMA Santo Paulus, kalau misalkan di weekend
kalian mau bertanya-tanya dengan orang tua dan sebagainya, kami sediakan waktu untuk setiap hari Sabtu dan hari Minggu jam 4 sampai jam 6 sore. Jadi kalian tinggal reserve bisa registrasi dulu sesuai yang ada di layar di bit.ly/WLC-STPT. Jadi kalian bisa reserve untuk konsultasi secara live menggunakan Zoom seperti itu. Oke, baik itu saja mungkin Pak Suliono. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari SMA Santo. Luar biasa, saya menjawab pertanyaannya banyak banget ini yang belum terjawab. Tetapi kalau yang belum terjawab silakan nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Dan Kak Wija tadi siapa-siapa saja yang sudah terjawab? Ada namanya Maria Ratu, Priscilia Angelica, Katarina Septiani, Vita Jennifer, dan ada pertanyaan tadi tentang beasiswa itu siapa ya? Letasha Fiorella. Oke, Tasya Fiorella dan Agapius Tegar. Oke. Iya, Agapius Tegar menanyakan tentang karir ya tadi. Kalian bisa menghubungi saya, ya nomor saya sudah saya cantumkan ada di kolom chat, Kak. Ya, jadi silakan nanti untuk voucher akan kami berikan setelah sesi ini berakhir. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kak Stella Wijayanti, Kak Angelin yang sudah sharing juga dari alumni Santo Petrus. Kebetulan Kak Angelin kuliah di SMA Sakti, nanti kalau mau discuss juga silakan. Terima kasih juga Pak Dedet, dan saya kembalikan ke Pak Suliono. Masih di mute Pak? Oke. Oke, terima kasih Mas Ivan dan teman-teman dari STP Trisakti atas presentasinya. Menurut saya sudah cukup jelas apa yang disampaikan. Mungkin bagi para siswa yang berminat untuk masuk di sini, tadi sudah disampaikan bisa melalui Zoom meeting yang akan dilaksanakan atau menghubungi langsung ke Mas Ivannya. Terima kasih Mas Ivan, dan itu terima kasih atas presentasi yang diberikan. Semoga membantu para siswa kami untuk menentukan pilihan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Terima kasih. Pak Suliono, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Bu Krida ya. Oke, untuk anak-anak silakan yang mau minum dulu, mau ke belakang dulu silakan. Oke, habis ini yang kedua presentasi akan dibawakan dari Ukrida. Jadi tolong persiapkan. Sekali lagi juga pertanyaannya kalau bisa yang jangan tanya sesuatu yang sudah jelas ya. Boleh sih nanya cuman ya sesuatu yang sudah jelas. Nah ini Ukrida sudah masuk. Oke, tolong siapin ya. Untuk ketika presentasi share screen boleh layarnya ditutup. Oke, posisi